Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan berkenaan dengan tugas koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Disampaikan oleh saya, Nur Hasan Robi SPD, Guru SMP Negeri 1 Kersana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, maka harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yang mana budaya positif dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru dalam restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah pada murid. Tahapan yang pertama adalah konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif pada dasarnya adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid atau anak dalam menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang mampu mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik dan bukan berdasarkan paksaan, hukuman, maupun penghargaan atau motivasi ekstrinsik. Pada tahapan kedua, seorang guru harus memahami motivasi perilaku pada manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru sudah memahami motivasi perilaku pada manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang sedang dilakukan oleh murid. Saat motivasi perilaku murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih berasal dari motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, seorang guru harus mencoba menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, sebaiknya seorang guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisasi motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Pada tahapan yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru berada pada posisi manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas sukses atau berhasil pada murid itu sendiri. Tahapan keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tahapan yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini, guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan ini tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah: yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah
Terbentuknya budaya positif dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan baca sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus ditanamkan dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan yang terus-menerus berdampak kurang baik terhadap murid, antara lain, menimbulkan ketergantungan, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya seharusnya berperan pada posisi kontrol manajer dalam menangani penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang sering datang terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam mewujudkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid dalam melaksanakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah guru harus berperan sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah diliputi perasaan cemas dan merasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi saat murid melakukan kesalahan, serta khawatir jika nantinya murid makin memberontak dan menjadi pendendam. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berperan sebagai posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, akan tetapi saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna dan luput dari kesalahan. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau kelas saja, melainkan di rumah juga, agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.